bahwasanya kita konsisten untuk melakukan pelestarian naskah kuno, atau jangan-jangan diskusi ini hanya sekedar diskusi-diskusi pemanis, tapi ujung-ujungnya juga nanti tidak tidak menghasilkan apa-apa. Ini penting untuk kemudian menjadi masukan bagi para kedua narasumber kita nanti di dalam diskusi kita nantinya bisa dipertajam, memberikan pemahaman dan wawasan kepada kita. Selanjutnya waktu dan kesempatan diserahkan kepada Bapak Dr. Andi Haris, SPD MPD, untuk kemudian menyambung apa yang disampaikan terkait dengan tema pelestarian naskah kuno. Demikian. Masih semangat ya? Semangat. Oke, jangan beri aplaus dong. Oke. Jadi kalau kita yang di sini para tokoh intelektual gak semangat, bagaimana ketika nanti kita sajikan ke tengah masyarakat ini juga menjadi soal. Baik, Pak Dokter dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati perwakilan atau rombongan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang saya hormati Pak Sekban Bapeda. Kemudian yang saya hormati pula Kanda PLT Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sumbawa. Kemudian juga ahli dan pakar di bidang naskah kuno, saudara saya Bang Hadi Diadatulong. Kemudian juga narasumber gagah saya Pak Dr. Yung, beserta dengan OPD yang terkait yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Mohon izin saya sebelum mengawali materi saya tentang pelestarian naskah kuno, ternyata moderator saya ini menangkap apa yang saya sajikan di awal slide. Jepang. Mengapa Jepang itu menjadi negara yang maju, negara yang kaya akan teknologi? Dia tidak meninggalkan adat dan budayanya. Ketika bangsa Eropa berbicara masalah tentang 4.0 Zero itu, Jepang tidak lagi berbicara masalah tentang hal itu. Justru dia berbicara adalah masalah tentang sosial dan budaya. Nah, inilah yang membuat inspirasi saya pada pagi hari ini. Kenapa kita tidak belajar dengan negara Jepang, yang mana dikala itu negara Jepang itu diluluhlantakan oleh bom di Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang itu kalah di Asia Raya, perang pada dunia kedua di kala itu. Nah, kita Sumbawa memiliki literasi yang cukup tinggi ketika kita berbicara masalah tentang dengan naskah. Memang ada kalanya rata-rata kemampuan, dari sisi kemampuan kita orang Sumbawa berliterasi itu untuk hal yang sangat menulis dan membaca itu kita melewatinya. Justru yang terjadi di dalam kebudayaan Sumbawa itu adalah menyimak. Ketika kita ngumpul dengan orang tua kita, dengan sahabat kita, dengan kakek nenek kita, bahkan orang-orang pintar, mereka mengatakan bahwa sini, simak apa yang saya sampaikan. Dan mereka tidak mengatakan tulis apa yang saya ceritakan, baca apa yang saya ceritakan. Tidak. Sumbawa melewati dua tangga di dalam literasi. Jadi jangan heran ketika kita berbicara masalah tentang naskah, mungkin naskah yang kita miliki hanya terbatas. Bukan berarti kita tidak memiliki catatan sejarah